Assalamualaikum kakak-kakak. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Tidak terasa kita sudah mulai masuk di pembelajaran tema 3, yaitu benda di sekitarku. Untuk pekan ini kita akan belajar subtema 1, yaitu aneka benda di sekitarku. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Kita dapat menemukan berbagai macam benda di sekitar kita. Tahukah kamu, jika benda memiliki wujudnya masing-masing, benda dapat dilihat dan dipegang. Cahaya dan ukuran tidak dapat dilihat dan dipegang, sehingga bukan termasuk benda. Benda memiliki sifat-sifat yang berbeda. Contohnya bentuk, ukuran, warna, keadaan permukaan, dan bahan penyusunan benda yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Sekarang kita akan belajar apa itu benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja sifat-sifat benda. Yang pertama itu ada ukuran benda. Benda memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ukuran benda dapat dilihat dari berat dan panjangnya. Misalkan pensil dan kursi. Ukuran pensil lebih kecil daripada kursi. Yang kedua itu ada bentuk. Bentuk benda dapat dibedakan berdasarkan bidangnya. Misalkan segitiga, segi empat, lingkaran, dan belah ketupat. Buku tulis merupakan benda berbentuk segi empat, sedangkan uang koin berbentuk lingkaran. Sifat-sifat benda yang selanjutnya adalah warna. Setiap benda memiliki warna yang spesifik. Misalnya bunga melati itu berwarna putih. Selain itu, jenis permukaan benda juga dapat dijadikan media identifikasi. Permukaan suatu benda ada yang kasar dan ada juga yang halus. Kulit sebagai indera peraba dapat mengidentifikasi permukaan benda melalui sentuhan. Misalnya, permukaan kulit rambut itu kasar, sedangkan permukaan cangkang telur itu halus. Sifat-sifat benda juga ditentukan oleh bahan penyusunnya. Bahan penyusunnya itu berasal dari kayu, kertas, maupun plastik. Sekarang dapat kita simpulkan, yaitu jenis benda itu ada dua, benda hidup dan benda mati. Sedangkan sifat fisik benda itu ada ukuran, warna, dan bentuk. Ciri-ciri benda itu ada dua, yaitu mempunyai massa dan tidak mempunyai massa. Salah satu bahan penyusun benda adalah kayu. Kayu adalah bahan yang diperoleh dari alam, yaitu pohon. Kayu banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan peralatan karena kayu mudah diproses. Berikut akan Ustazah bacakan beberapa jenis benda yang terbuat dari kayu. Yang pertama itu ada perkakas. Kayu yang digunakan untuk membuat perkakas memiliki diameter yang besar, berbentuk bulat, serta mudah dibentuk. Contoh selanjutnya adalah alat musik. Kayu yang digunakan untuk membuat alat musik bertekstur halus, berserat lurus, tidak mudah terbelah, dan memiliki resonansi yang baik. Yang ketiga adalah pensil. Kayu yang digunakan untuk membuat pensil berserat lurus, tidak mudah bengkok, mudah dikurat, dan berwarna agak merah. Bahan penyusun benda selanjutnya adalah kertas. Tahukah kakak dari mana kertas itu berasal? Kertas berasal dari kayu. Kayu yang digunakan adalah kayu yang memiliki banyak kandungan serat dan sedikit kandungan air. Pernahkah kakak mendengar bagaimana proses pembuatan kertas?
Proses pembuatan kertas berawal dari memperkecil ukuran kayu menjadi seukuran korek api. Kayu yang telah berukuran kecil dihancurkan hingga berbentuk bubur. Kemudian diolah menjadi kertas. Melalui proses ini, kayu gelondongan telah berubah bentuk menjadi sebuah kertas. Setelah kita mempelajari bahan dasar pembuatan kertas dan tadi juga kita sudah belajar bagaimana proses pembuatan kertas, selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat kertas. Sifat-sifat kertas antara lain sangat ringan, praktis dibawa, dan dapat menyerap air. Kertas dapat digunakan untuk membuat berbagai benda, misalnya buku tulis, koran, majalah, tisu, dan kardus. Buku tulis digunakan untuk menulis, koran dan majalah digunakan sebagai sarana penyampaian berita, tisu digunakan sebagai pembersih, sedangkan kardus digunakan untuk membungkus barang. Banyaknya kebutuhan kertas membuat produksinya diperbanyak. Akibatnya, jumlah pohon yang ditebang meningkat. Perlu diketahui bahwa satu rim kertas A4 memerlukan satu batang pohon yang berusia 5 tahun. Pada kenyataannya, kebutuhan kertas nasional mencapai 5,6 juta ton per tahun. Jadi, dapat kakak bayangkan ya, banyaknya pohon yang ditebang untuk menghasilkan kertas yang dibutuhkan selama 1 tahun. Jadi, kita harus bijak dalam menggunakan kertas ya kak. Menghemat penggunaan kertas berarti mengurangi jumlah pohon yang harus ditebang. Hal itu dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat penebangan pohon dan pembuangan limbah produksi kertas. Bahan penyusun benda yang selanjutnya adalah plastik. Plastik merupakan salah satu bahan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagian besar peralatan yang kita gunakan berasal dari plastik. Plastik memiliki keunggulan, yaitu tahan air dan lentur, sehingga tidak mudah pecah. Bahan baku plastik juga lebih murah dibandingkan kaca dan logam. Namun, plastik juga memberikan dampak buruk terhadap lingkungan kita. Plastik sulit diurai sehingga menjadi faktor penyebab kerusakan lingkungan. Solusi penggunaan plastik yaitu yang pertama adalah mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang plastik yang sudah kita gunakan. Mengurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas kain setiap berbelanja. Menggunakan kembali artinya menggunakan kantong plastik bekas untuk membawa belanjaan sehingga tidak perlu mendapat kantong plastik baru. Kegiatan daur ulang dapat dilakukan dengan mengolah sampah plastik menjadi benda baru sehingga dapat digunakan kembali. Cukup sekian materi untuk pekan ini. Semoga kakak dapat mengerti, dan jika ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan ke ustazah. Mari kita tutup pertemuan kita pekan ini dengan sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.